ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Fluffy Kasih mau bikin resep masakan yang seger banget. Hari ini kita akan bikin sayur bening janggel. Atau di tempat Fluffy Kasih kalau nggak ngomongnya janggel itu elong. Kalau di bahasa Indonesianya itu daun ubi rambat. Ini rasanya enak banget. Kalau misalnya Fluffy belum pernah coba, nanti kapan-kapan dicoba. Ini sudah kita buang ujungnya, kemudian setelah ini kita akan cuci yang bersih. Kadang-kadang suka ada uletnya ya, jadi harus teliti supaya benar-benar bersih. Kemudian untuk bahan lainnya di sini aku pakai wortel supaya nanti anak-anak juga suka. Ini wortelnya kita potong tipis-tipis. Kalau sudah dipotong-potong kita akan sisihkan. Kemudian setelah ini kita akan siapkan bahan lainnya. Di sini aku pakai jagung manis. Ini sudah aku potong-potong. Kemudian setelah ini kita akan langsung siapkan bumbunya. Untuk bumbunya di sini aku pakai berambang. Ini berambangnya kita potong tipis-tipis. Kemudian kita akan tambahkan lagi bumbu lainnya. Di sini aku pakai bawang putih. Ini bawang putihnya juga cukup kita iris tipis-tipis aja. Jadi bumbunya itu memang benar-benar sederhana banget. Tapi nanti rasanya itu benar-benar seger banget. Nah, yang bikin seger itu adalah kencur. Nih kencurnya nggak boleh ketinggalan. Ada beberapa orang di Jawa itu yang pakai kunci, itu juga boleh. Nanti disesuaikan aja dengan seleranya Fluffy. Mau kunci boleh, mau kencur boleh. Jangan lupa daun salamnya ya. Pertama-tama di sini kita siapkan air. Kalau udah mendidih masukkan jagung dan juga bumbu-bumbu. Ini biarkan sampai nanti mateng. Kemudian tambahkan lagi gula, garam. Di sini nggak usah pakai penyedap rasa ya, karena kita mau benar-benar rasa yang Jawa banget. Nah di sini Fluffy bisa pakai gula putih ataupun gula merah. Kemudian kita cemplungin wortelnya. Kalau misalnya wortelnya sudah setengah mateng, baru kita akan masukkan daun janggelnya. Kemudian, nah ini kan cepet banget mateng, jadi masaknya itu nggak usah lama-lama lagi. Kita aduk-aduk sebentar, biarkan nanti sampai mendidih. Nah, ketika nanti sudah mau diangkat, di sini kita mau kasih sesuatu yang bikin nanti aromanya dan rasanya jadi gurih lagi, yaitu kita akan pakai berambang goreng atau bawang goreng. Kemudian, kalau berambang gorengnya sudah masuk, udah tinggal diaduk-aduk sebentar. Setelah ini kita akan langsung sajikan di meja makan. Ini cocok banget untuk kita maem siang ya, apalagi cuaca tuh lagi panas. Terus kita maemnya pakai nasi yang anget, terus ada tempe goreng sreng atau tempe goreng tepung, terus ada sambal terasi, ada ikan asin. Wah, enak banget ya rasanya. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Fluffy Kasih hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Fluffy, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Fluffy Kasih mau bikin kluban janggel. Ini kalau tempat Fluffy Kasih namanya janggel atau biasa disebut juga daun ubi jalar. Ini rasanya enak banget loh. Ini di sayur bening enak, dimasak pakai ikan enak, dibikin kluban kayak gini enak. Hari ini aku mau bikin klubannya nanti cocolannya sambal terasi yang enak banget. Ini bagian ujungnya dibuang ya, kemudian kita akan cuci bersih. Setelah ini kita akan siapkan bahan sambal terasinya. Di sini ada cabai merah keriting dan juga cabai rawit. Kemudian ada tomat, brambang dan juga ada bawang putih dan juga ada terasi. Setelah ini kita sisihkan dulu, kita akan rebus terlebih dahulu daun janggelnya. Ini sudah dicuci bersih ya. Jadi pastikan kalau daun janggel itu kadang-kadang suka ada uletnya. Jadi Fluffy nyucinya harus benar-benar teliti dan bersih. Biasanya aku cuci per satu lembarnya, jadi biar benar-benar nggak ada uletnya lagi. Kemudian kalau misalnya sudah mateng kita akan angkat, karena kalau ngerebus daun janggel itu nggak perlu lama-lama. Fluffy cemplungin sebentar ke air mendidih itu nggak lama terus mateng. Nah kayak gini, ini akan kita sisihkan. Setelah ini kita akan bikin sambal terasinya yang enak banget. Pertama-tama kita akan goreng tomatnya. Ini jangan lupa ya, tomatnya kita belah supaya nanti lebih cepat mateng. Kalau misalnya tomatnya sudah setengah mateng, baru kita akan cemplungin bahan-bahan sambal lainnya ya. Di sini kita tadi kan ada cabai merah keriting, cabai rawit dan juga ada bawang berambang. Ini jangan lupa cabainya kita belah supaya nggak meletus-meletus. Jadi kadang-kadang kalau misalnya nggak dibelah suka meletus. Itu harus lebih hati-hati. Kemudian kalau misalnya sudah mateng kayak gini, ini akan kita angkat. Kemudian kita akan langsung aja taruh di cobeknya. Setelah ini kita tambahkan lagi gula jawa, kemudian penyedap rasa secukupnya, garam secukupnya. Fluffy bisa pakai penyedap rasanya, pakai micin boleh, kaldu ayam bubuk boleh, kaldu sapi bubuk boleh, pakai kaldu jamur juga boleh. Ini sudah halus.
Sekarang kita akan langsung sajikan di meja makan. Ini sambelnya sudah jadi, kemudian janggelnya juga sudah kita rebus. Ini tinggal ngambil nasi anget. Terus ada tempe goreng sering atau tempe goreng tepung. Wah, enak banget. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih, masih di channel Flavikasi. Hari ini Flavikasi mau bikin resep masakan yang sederhana dan enak banget. Kita mau bikin telur balado mata sapi. Pertama-tama kita kacaukan telur, kemudian telurnya akan kita goreng ceplok, atau yang bisa kita sebut itu telur mata sapi ya. Kemudian kita akan masak sampai mateng. Nah, telur balado mata sapi ini bisa kita pakai nasi putih ataupun nasi uduk ataupun nasi kuning. Cocok untuk sarapan, makan siang ataupun makan malam. Nah, ini kalau sudah mateng kita akan angkat, kita sisihkan. Kemudian setelah ini kita akan lanjut menggoreng lagi. Ini tadi aku belinya telurnya sebanyak setengah kilogram ya, isinya 9. Jadi mau langsung aku masak semuanya aja, karena anak-anak tuh suka banget sama telur mata sapi kalau di balado. Ini akan kita goreng sampai matang juga. Kalau sudah matang kita akan angkat, kita akan sisihkan. Setelah ini kita akan siapkan bumbu sambal ladonya, sambal baladonya. Di sini kita siapkan cabai merah keriting, kemudian ada bawang merah, bawang putih dan juga tomat. Wis ini aja. Ini akan kita blender. Jangan lupa nanti kita kasih sedikit air ataupun minyak untuk menghaluskan bumbunya. Ini sudah halus. Sekarang siapkan wajan dan minyak. Ini minyaknya masih bekas goreng telur tadi ya, nggak apa-apa, kita pakai untuk menumis bumbunya. Kita akan tumis bumbunya sampai nanti harum dan nggak ada bau languknya. Kemudian masukkan gula merah atau gula putih, kemudian garam, penyedap rasa sesuai dengan seleranya Flavis aja ya. Kemudian kita akan masak lagi, pokoknya sampai nanti bumbunya benar-benar nggak ada bau languknya dan rasanya tuh udah enak banget. Dan teksturnya kayak gini, cantik banget ya warnanya. Kemudian baru kita akan masukkan telur yang sudah kita ceplok-ceplok. Kemudian kita akan aduk rata. Nah, di sini kita masaknya udah nggak usah lama-lama Flavis, karena sambalnya udah mateng, telurnya juga udah mateng. Kita tinggal aduk sebentar aja, udah cukup. Yang penting udah rata, udah cukup. Dan sekarang kita langsung aja sajikan di meja makan. Ini cocok banget untuk melauk nasi putih ataupun nasi uduk ataupun nasi kuning. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavikasi mau bikin resep masakan yang sederhana banget, rasanya enak banget, bahan-bahannya murah meriah dan gampang banget untuk kita dapatkan di tukang sayur-sayur terdekat. Hari ini kita mau bikin sambal terong. Ini terongnya aku siapkan 2, ini gendut-gendut jadi cukup 2 aja. Kemudian kita akan potong-potong. Dan di sini aku motongnya nggak kotak-kotak, nggak panjang-panjang, ini gede-gede aja kayak ini. Aku belah jadi 2 bagian aja. Kemudian kalau sudah dipotong-potong, kita akan sisihkan dulu dalam wadah, jangan lupa beri air ya, biar nggak kemelirun. Kemudian di sini aku tambahkan lagi ikan tongkol keranjangan atau biasa orang sebut juga ikan pindang. Kemudian di sini aku siapkan untuk bumbu halusnya. Di sini ada bawang merah, kemudian bawang putih, kemudian di sini kita pakai tomat dan juga cabai merah keriting. Kalau mau pedas, boleh tambahkan cabai rawit sesuai dengan seleranya Pak. Kemudian kita akan haluskan menggunakan blender, beri sedikit air atau minyak supaya lebih gampang untuk menghaluskannya. Kemudian setelah bumbunya halus sudah sisihkan, setelah ini kita akan goreng terlebih dahulu terongnya. Jadi minyaknya harus benar-benar panas dulu ya sebelum kita masukin terongnya. Jadi, kita akan goreng sampai nanti mateng. Kalau sudah mateng kita akan sisihkan. Nah, setelah ini baru kita akan goreng ikan tongkolnya. Nah, kalau misalnya Flavis ini nggak punya ikan tongkol pindang kayak gini, juga bisa pakai ikan tongkol yang masih segar, itu juga nanti rasanya akan jauh lebih enak. Ini akan kita goreng sampai warnanya kecoklatan seperti ini. Kalau sudah kita akan sisihkan. Kemudian di sini kita akan gongsong bumbu sudah tadi kita haluskan. Nah, untuk bikin bumbunya supaya rasanya enak, ini juga cara memasaknya agak penting ya Flavis. Jadi kita akan gongsong sampai nanti airnya menyusut. Kemudian baru kita akan tambahkan lagi air. Kemudian sini kita akan tambahkan lagi gula, garam, penyedap. Ini gulanya aku pakai gula Jawa, tapi juga bisa pakai gula pasir. Kemudian kita akan masak lagi sampai nanti ini airnya menyusut.
Kalau misalnya air sudah menyusut, baru kita cemplungin tongkol dan juga terong yang sudah tadi kita goreng. Kemudian kita aduk-aduk. Ini masaknya udah nggak usah lama-lama, sebentar aja karena tadi terongnya udah mateng, tongkolnya juga udah mateng. Kita tinggal aduk-aduk sebentar, kemudian ini sambal terong kita sudah jadi. Ini rasanya enak banget, gurih banget, dan aromanya juga harum banget. Ini cocok banget untuk kita sarapan enak, untuk makan siang enak, untuk makan malam enak. Jangan lupa yang penting nasinya masih hangat, masih kemebul. Kalau ada tempe goreng tepung atau tempe goreng sereng, sayur asam boleh ditambahkan. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video aplikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Fluffies, ketemu lagi dengan aku Kasih, masih di channel Fluffy Kasih. Hari ini Fluffy Kasih mau bikin resep masakan yang murah meriah banget. Ini cocok banget bagi Fluffies yang suka makan sayur-sayuran. Pokoknya resepnya murah banget, bikinnya juga gampang banget dan rasanya enak banget. Pertama-tama kita akan siapkan sawi hijau atau cesim. Kemudian kita akan potong-potong. Nah, di sini kita akan tambahkan lagi toge. Kemudian di sini kita tambahkan lagi bahan lainnya. Di sini aku pakai wortel dan juga ada tomat. Ini wortelnya akan kita potong serong, kemudian kita akan potong lagi menjadi kayak korek api gitu. Kemudian setelah ini kita akan potong-potong tomatnya. Nah, tomatnya kita potong menjadi beberapa bagian aja. Di sini aku pakai tomatnya 2 ukuran kecil. Fluffies kalau misalnya pakai ukuran besar, cukup pakai 1 aja. Kemudian setelah ini kita sisihkan. Di sini kita siapkan telur. Aku pakai telur ayam negeri sebanyak 2. Kemudian telurnya akan kita kocok lepas. Nah, setelah ini kita akan sisihkan. Kemudian kita akan bikin bahan bumbunya. Untuk bikin bahan bumbunya gampang banget kok. Di sini kita cuma pakai ada bawang merah, bawang putih, dan juga ada cabai merah keriting. Kalau misalnya Fluffies nanti mau yang lebih pedas, boleh tambahkan cabai rawit ya. Kalaupun Fluffies yang nggak mau pedas sama sekali, boleh pakai cabai merah yang besar terus dibuang bijinya. Nah, ini tadi ada yang ketinggalan Fluffies, yaitu kemiri. Ini nggak boleh ketinggalan karena bikin rasanya itu jadi buket nanti. Kemudian kita akan haluskan. Kalau sudah halus, kita akan siapkan wajan. Beri minyak, kita akan goreng terlebih dahulu telurnya. Nah, ini telurnya akan kita orak-arik sampai nanti mateng. Kalau sudah mateng kita akan sisihkan dulu. Kemudian nanti baru kita akan tumis bumbu halusnya. Ini masih pakai wajan yang sama, minyak yang sama. Kita langsung tuang bumbunya atau tumis bumbunya. Kita akan tumis sampai nanti aromanya berbau harum banget. Baru setelah itu kita akan masukkan wortelnya terlebih dahulu ya, karena wortelnya itu kan keras, jadi kita masukkan di awal. Nah, kemudian setelah ini kita akan masukkan lagi air, biarkan sampai mendidih. Kalau sudah mendidih, di sini kita akan tambahkan lagi kecap manis, kemudian ada garam secukupnya, penyedap rasa secukupnya, gula pasir secukupnya. Penyedap rasanya boleh pakai micin, kaldu jamur, kaldu ayam, kaldu sapi, itu terserah seleranya Fluffies aja. Kemudian kalau sudah enak rasanya, baru masukkan sawinya. Kemudian kita langsung masukkan aja togenya, kemudian tomatnya, dan juga telur yang sudah tadi kita goreng. Kemudian kita akan aduk rata. Nah, ini kan semua sayur-sayuran terakhir yang kita masukkan tuh cepet banget matengnya. Jadi masaknya itu udah nggak usah lama-lama lagi, cuma tinggal diaduk-aduk-aduk sampai matang, sampai nanti kuahnya mendidih lagi. Setelah itu kita akan angkat. Kita langsung sajikan di meja makan. Nah, ini dia hasilnya tumis sayuran kita hari ini. Kalau aku bilang sih namanya orak-arik sayuran ya. Terima kasih banyak yang sudah menyaksikan video aplikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Ya, belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Fluffies, ketemu lagi dengan aku Kasih, masih di channel Fluffy Kasih. Hari ini Fluffy Kasih mau bikin resep bergedel. Ini resep bergedel kentangnya yang masih bener-bener jadul banget dan original banget. Jadi nanti kita nggak pakai bahan tambahan apapun, misalnya kayak daging, daun bawang goreng, itu nggak sama sekali. Jadi ini bener-bener resep bergedel yang original dan jadul. Ini kita siapkan kentangnya sebanyak 1 kg. Kemudian kentangnya kita kupas, lalu kita potong tipis-tipis. Setelah ini kita akan goreng.
Sekarang kita siapkan wajan, kemudian beri minyak. Kalau sudah panas, masukkan kentang yang sudah kita potong tipis-tipis. Nah, aku waktu itu pernah bikin kentang yang versi dikukus atau direbus kentangnya, tapi menurut aku paling enak itu versi yang kentangnya digoreng. Nah, ini kentangnya kalau sudah mateng, kita akan angkat, kemudian kita akan sisihkan. Setelah ini kita akan siapkan bumbunya. Untuk bumbunya di sini kita cuma pakai bawang putih dan juga merica. Kemudian ini mericanya kita ulek dan bawang putih juga akan kita ulek sampai nanti halus. Nah, kalau misalnya sudah halus, kita akan angkat dulu, kemudian kita akan sisihkan. Nah, setelah ini bekas ulekannya ini nggak usah dicuci karena kita mau pakai untuk ngulek kentangnya. Jadi kentangnya sudah digoreng, kemudian akan kita ulek. Nah, di sini aku mau ngasih tips ke Flavis, kalau misalnya mau bikin bergedel, kentangnya cari yang kentang kuning, jangan yang kentang putih. Kalau kentang putih itu nanti jadi mabyur teksturnya, tapi kalau kentang yang kuning dia teksturnya buket. Nah, kalau sudah halus, kita akan masukkan dalam mangkuk dan kita akan haluskan semua kentang yang sudah digoreng. Kemudian tambahkan lagi telurnya cukup 1 butir aja, kemudian garam secukupnya dan penyedap rasa secukupnya. Nah, setelah ini kita akan aduk rata. Ini aku ngaduknya pakai tanganku sudah dicuci dengan bersih ya, tapi kalau misalnya Flavis nggak suka bisa juga pakai sarung tangan. Nah, ini kan kita uleni sampai nanti tekstur adonannya itu sudah kalis kayak gini. Ini tandanya sudah selesai. Kemudian setelah ini kita akan ambil sedang aja, nggak usah terlalu gede. Kemudian kita akan bentuk, caranya kita bulatkan, kemudian kita pipihkan seperti ini. Nah, ini akan kita lakukan semua sampai selesai. Kalau misalnya Flavis mau bikinnya untuk model tumpeng, itu biasanya nggak pipih kayak gini, biasanya dia lebih kayak bulat lonjong, itu juga boleh banget. Nah, kemudian untuk bahan balurannya di sini aku pakai 2 butir telur, kemudian beri sedikit garam. Setelah ini kita akan aduk rata. Kalau sudah tercampur rata, kita akan masukkan beberapa adonan kentang yang sudah kita bentuk. Nah, kemudian kita akan aduk ratakan. Nah, setelah ini kita siap untuk menggorengnya. Nah, untuk menggorengnya di sini pakai apinya yang sedang aja ya. Jadi jangan terlalu besar dan juga jangan terlalu kecil banget. Nah, di sini Flavis nggak usah khawatir hancur karena kita pakai kentang yang kuning dan juga tadi adonannya kita kasih telur dan juga balurannya kita kasih telur. Jadi nanti teksturnya bener-bener padat dan juga buket banget. Nah, ini sudah mateng, warnanya cantik banget ya, bentuknya juga cantik banget. Sekarang kita akan angkat, kita akan sisihkan, kemudian ini langsung aja kita siapkan di meja makan. Ini cocok untuk pakai nasi ataupun lauk campuran soto ataupun mau nasi tumpeng juga boleh. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video aplikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih, masih di channel Flavikasi. Hari ini Flavikasi mau bikin resep yang simple banget. Ini cocok banget untuk kita lauk untuk sarapan ataupun makan malam. Kalau kita lagi malas masaknya ribet-ribet, ini menu cocok banget untuk kita bikin lauk. Nah, ini akan kita pakai bahan yang sangat sederhana. Di sini aku pakai timun ya. Ini timunnya aku potong menjadi 2 bagian. Kemudian di sini kita hanya akan pakai bagian luarnya aja. Jadi bagian dalamnya akan kita buang. Kemudian ini timunnya akan kita potong-potong. Motong-motongnya memanjang ya seperti ini. Hampir kayak korek api, cuman dia lebih besar. Setelah kita potong-potong, kita akan sisihkan dulu. Nah, setelah ini kita akan siapkan bahan-bahan lainnya. Di sini kita pakai toge. Ini aku siapkan kurang lebih 2 genggam. Kemudian setelah ini kita akan siapkan bumbunya. Bumbunya itu cuman bawang dan juga cabai rawit. Kalau Flavis nggak mau pedas, cabai rawitnya itu ditiadakan. Jadi
cuman pakai bawang putih aja juga rasanya udah enak banget. Pokoknya hari ini bikinnya itu simple banget, menunya sederhana banget, tapi rasanya nanti enak banget. Ini cabenya akan kita potong. Kemudian kalau sudah dipotong kita akan sisihkan. Sekarang kita siap memasaknya. Siapkan wajan, kemudian beri sedikit minyak. Kalau sudah panas kita akan tumis bawang dan juga cabenya sampai nanti harum, tapi jangan sampai terlalu coklat banget ya. Kemudian kita akan masukkan timunnya terlebih dahulu. Kita akan oseng-oseng, kita akan aduk-aduk. Kemudian setelah ini baru kita akan masukkan togenya. Nah, togenya sudah masuk. Kemudian di sini kita akan aduk-aduk. Nah, masak timun dan toge ini sudah nggak perlu lagi dikasih air. Jadi nanti kalau dikasih air rasanya nggak akan enak lagi. Jadi cukup ditumis, kita aduk-aduk, tambahkan garam. Kalaupun pakai penyedap rasa juga boleh. Kalau enggak juga nggak apa-apa, rasanya nggak enak banget. Nah, kita akan aduk-aduk sebentar aja, nggak usah lama-lama karena toge dan timun cepet banget matengnya. Nah, seperti ini aja Flavis, ini sudah mateng. Sekarang kita langsung aja siapkan di meja makan. Sekarang kita tinggal ngambil nasi anget, udah makan pakai ini aja, rasanya udah enak banget. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih, masih di channel Flavikasi. Hari ini Flavikasi mau bikin resep sayur asem Jawa yang seger banget. Ini kita siapkan jagung sebanyak 2 ya. Kemudian selain ada jagung kita siapkan juga kacang panjang. Ini kacang panjangnya kurang lebih sagenggem. Kemudian kita akan potong-potong. Nah, sayur asem ini yang aku bikin itu beda dengan sayur asam yang biasanya Flavikasi bikin. Kalau biasanya Flavikasi bikin itu resep sayur asam Betawi. Nah, hari ini Flavikasi bikinnya resep sayur asam Jawa. Teksturnya bening tapi rasanya sama-sama enak dan seger. Selain ada kacang panjang, tadi juga kita akan siapkan lagi bahan lainnya. Di sini nggak boleh ketinggalan, kita pakai labu siam. Ini labu siamnya sebanyak 1 aja, ukurannya sedang. Kemudian akan kita potong kotak-kotak. Kalau sudah dipotong-potong kita akan sisihkan. Kemudian setelah ini kita akan siapkan bahan-bahan lainnya. Di sini kita akan siapkan tomat. Kemudian tomatnya juga akan kita potong-potong. Nah, biasanya di sayur asem Betawi aku nggak pakai tomat, tapi kalau di sayur asem Jawa aku pakai tomat. Ini tomatnya tomat hijau, jadi biar lebih seger. Kemudian selain ada tomat, kita akan siapkan lagi daun melinjoknya. Ini tekem aja. Kemudian di sini aku akan pakai kedelai, toge kedelai. Kalau misalnya Flavis nggak ada toge kedelai, di skip aja nggak apa-apa. Jangan pakai toge yang kacang hijau ya, nanti rasanya akan beda. Kemudian untuk bumbunya di sini kita akan siapkan brambang. Brambangnya kita pakainya agak banyak ya supaya nanti lebih seger. Dan ini cukup kita potong-potong aja. Kemudian bawang putih juga cukup kita potong. Beda dengan sayur asam Betawi yang kita ulek, bumbunya juga lebih banyak. Kalau sayur asam Jawa itu lebih sederhana bumbunya. Dan sayur asam Jawa ini kita hanya pakai bawang, brambang, kemudian di sini kita pakai daun salam dan laos. Sementara kalau sayur asam Betawi itu komplit banget bumbunya, ada cabai, ada kemiri, bawang, brambang ya, dan ada terasinya juga. Nah, ini pertama-tama kita akan rebus terlebih dahulu jagungnya. Kemudian kalau jagungnya sudah mateng, baru kita akan masukkan bumbu-bumbunya. Di sini ada bawang, brambang, dan juga lain-lainnya tadi. Nah, sekarang kita akan masukkan asemnya. Di sini aku pakai 3 sendok makan asem. Kemudian direndam pakai air. Kemudian airnya kita ambil untuk bikin sayur asemnya. Kemudian tambahkan gula pasir 3 sendok makan, garam secukupnya. Kalau misalnya Flavis mau tambahkan penyedap rasa juga boleh, nggak pakai juga nggak apa-apa, rasanya udah enak banget, seger banget. Nah, ini kalau kuahnya udah enak, baru kita akan masukkan sayur-sayurannya. Sayurannya kita langsung cemplungin aja. Kemudian kita akan masak lagi sampai nanti sayurannya mateng. Kalau tingkat kematangannya disesuaikan aja dengan seleranya Flavis. Kalau aku lebih suka nggak terlalu lembek, tapi kalau misalnya Flavis lebih suka yang agak lembek ya monggo, nggak apa-apa, silahkan. Nah, ini sayur asem Jawanya udah mateng.
Beda dengan sayur asam betawi ya, tapi rasanya sama-sama enak, sama-sama seger banget. Ini nanti enak banget kita maem pakai sambal terasi. Nah sekarang kita nggak usah lama-lama, kita langsung aja siapkan di meja makan. Ini udah cocok banget, apalagi maemnya siang-siang, terus kita pakai nasi anget juga, terus pakai sambal terasi. Wah enak banget deh. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Fluffy Kasih hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Fluffies, ketemu lagi dengan aku Kasih, masih di channelnya Fluffy Kasih. Hari ini Fluffy Kasih mau bikin resep sayur nangka. Ini akan kita tumis aja yang sederhana ya. Ini kita siapkan nangkanya sebanyak 500 gram. Kemudian kita akan siapkan bumbunya. Pertama kita akan bikin bumbu irisnya terlebih dahulu. Kita siapkan cabai hijau besar. Kemudian kita potong serong tipis. Kalau sudah kita masukkan dulu dalam wadah, kemudian di sini kita akan pakai daun bawang. Daun bawangnya akan kita potong miring-miring supaya nanti tampilannya lebih cantik. Kalau sudah dipotong-potong, kita letakkan dulu dalam wadah. Kita akan bikin bumbu halusnya. Di sini ada cabai keriting merah sebanyak 12, kemudian ada bawang merah sebanyak 12 dan bawang putihnya sebanyak 10. Kemudian kita akan potek-potek cabenya. Kalau Fluffy mau lebih pedas lagi boleh pakai cabai rawit merah ya, ataupun Fluffy kalau yang nggak terlalu suka pedas banget, Fluffy bisa pakai cabai merah besar dan dibuang bijinya, jadi nanti tetap ada tampilan merahnya tapi nggak pedas. Tekan haluskan. Kalau sudah halus, ini nggak terlalu halus banget, kasar-kasar supaya nanti tampilannya itu lebih cantik. Kemudian pertama-tama kita akan rebus terlebih dahulu nangkanya. Ini nangkanya dipotong sekecil-kecil mungkin ya. Nah di sini untuk merebusnya aku menggunakan pancinya dari Revan ya. Dan di sini aku juga pakai serokan. Serokannya di sini mereknya Viera. Nanti Fluffy bisa tengok linknya di deskripsi box kalau misalnya Fluffy pengen punya panci atau alat-alat masak yang aku pakai hari ini. Nah ini sudah kita sisihkan, kemudian kita langsung aja siapkan wajan untuk menumisnya ya. Kita siapkan juga minyak goreng. Minyak gorengnya secukupnya aja. Ini aku pakai minyak goreng kelapa dari Cap Ikan Dorang. Ini minyaknya jernih banget, bisa sampai 6 kali penggorengan tetap masih jernih banget. Kemudian kalau sudah panas, kita akan masukkan terlebih dahulu bumbu yang sudah tadi kita haluskan. Nah di sini untuk memasaknya aku menggunakan wajan atau wokpannya ini dari Revan juga, dan spatulanya ini spatula silikon dari Viera. Kemudian kita akan tumis bumbunya sampai harum, baru masukkan lagi bahan tambahan yaitu daun salam supaya aromanya lebih harum. Kalau sudah harum banget, baru kita akan masukkan nangka yang sudah tadi kita rebus. Kemudian kita akan aduk-aduk supaya semua bahan tercampur rata. Ini nggak perlu dikasih air lagi ya, karena nangkanya tuh masih basah karena tadi kita sudah rebus. Kemudian kalau misalnya sudah tercampur rata, di sini kita akan siapkan bumbu lainnya. Ada gula jawa 2 jempol, kemudian garam secukupnya, penyedap rasa secukupnya. Kalau habis nggak terlalu suka manis, boleh gula jawanya dikurangin ya. Kalau aku lebih suka masakan yang ke gurih manis, jadi aku selalu menambahkan gulanya agak lebih. Kemudian kalau misalnya sudah mau diangkat, baru kita akan masukkan daun bawang dan cabenya. Jadi daun bawang dan cabenya ini selain menambah aroma juga untuk mempercantik tampilannya gitu Fluffy. Kalau daun bawang dan cabenya sudah masuk, masaknya udah nggak usah lama-lama lagi biar tampilannya tetap cantik. Dan ini aromanya udah harum banget, rasanya juga udah enak banget. Sekarang kita nggak usah lama-lama lagi, langsung aja siapkan di meja makan. Ini cocok banget dimakan pakai nasi anget yang banyak, terus ada tempe goreng tepung, kalau bisa misalnya ada cumi, sambal cumi, ya wah enak banget deh. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Fluffy Kasih hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Dadah.